terhormat Bapak dan Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Jombang, Ketua Himpaudi Kabupaten Jombang, kemudian Ketua PKG Kecamatan Sekabupaten Jombang, kemudian Ibu Kepala TK Mitra TK Al-Wardah Kabupaten Jombang, beserta jajarannya, Bapak dan Ibu Kepala TK Imbas Kabupaten Jombang. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di hari kedua dalam kondisi sehat walafiat, yang insya Allah rencananya pada pagi ini kita bersama-sama belajar terkait dengan pembelajaran abad 21. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya mohon izin pada kesempatan pagi ini untuk berbagi, belajar bersama dengan Bapak dan Ibu untuk mengingat kembali hal-hal yang terkait dengan pembelajaran abad 21 saat ini. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah melaksanakan tentang pembelajaran abad 21 ini. Untuk presentasenya berapa persen yang sudah dilaksanakan di masing-masing lembaga, tentunya disesuaikan dengan situasi kondisi, tetapi kami berharap semakin lama maka pembelajaran abad 21 ini prosentasinya semakin bertambah banyak, karena untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak yang kita tangani saat ini. Dan saya berharap pada kesempatan ini kita sharing, artinya bukan saya sebagai pemateri kemudian hanya memberikan materi-materi ini, tetapi kalau ada sesuatu hal yang nanti terkait apa yang saya sampaikan, yang menjadi pengalaman saya, apa yang saya pahami tentang pembelajaran abad 21 ini, nanti kita bisa berbagi bersama. Artinya pagi sampai nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya sama, karena kita termotivasi untuk bersama-sama di dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di lembaga kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk share screen ya tentang pembelajaran abad 21. Semoga nanti ini bisa melancarkan ya dalam kegiatan kita apa yang kita akan pelajari saat ini. Insya Allah sudah nampak ya Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Insya Allah akan saya besarkan supaya kelihatan lebih nampak. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentang pembelajaran abad 21 ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua. Mungkin di masing-masing lembaga sudah melaksanakan tentang pembelajaran abad 21 ini, tetapi pelaksanaannya memang secara bertahap, disesuaikan dengan situasi kondisi, sumber daya manusianya yang ada di masing-masing lembaga. Ya, insya Allah apa sih tentang pembelajaran abad 21 ini? Jadi di sini kita akan mengingat kembali apa-apa yang sudah pernah dipelajari oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini pembelajaran abad 21 itu memang suatu pembelajaran yang dirancang ya untuk generasi abad 21 ya. Kenapa? Karena di abad 21 ini banyak perkembangan teknologi baru yang sekarang ini lagi
dicanangkan, kemudian semua juga harus terlibat, ya, tidak hanya pada seorang pendidik atau orang dewasa, tetapi mulai anak-anak pun ini sudah mulai arus perkembangan teknologi. Yang enak yang ya. Oh iya. Jadi di sini untuk pembelajaran yang diperuntukkan untuk anak didik kita di taman kanak-kanak ini diharapkan sudah ada rancangan untuk pembelajarannya, sehingga anak-anak didik kita ini mampu mengikuti arus perkembangan teknologi terbaru, ya. Dan ini terbukti pada saat masa pandemi, di mana pembelajaran abad 21 ini yang mengharuskan anak-anak mengikuti teknologi terbaru, yaitu dengan mengikuti adanya aplikasi Zoom, ya. Yang awalnya anak-anak itu memang diharapkan tidak selalu memainkan HP atau laptop, ya. Tapi mau tidak mau di masa pandemi, anak-anak akhirnya terbiasa menggunakan teknologi terbaru, khususnya dari segi aplikasi Zoom. Tapi itu pun kita batasi, ya, tidak sebebasnya. Mengapa? Mengingat dengan teknologi terbaru, apalagi aplikasi Zoom yang digunakan pembelajaran untuk anak-anak, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak. Artinya kesehatan anak-anak itu dari segi penglihatan anak, ya. Kalau anak-anak terlalu lama menghadapi laptop atau HP lebih dari 1 jam khususnya, maka di sini anak-anak akan menyebabkan kelelahan mata, belum lagi kelelahan tubuh badan, ya. Kemudian anak juga kurang bisa berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan anggota keluarganya atau dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk penggunaan teknologi terbaru, dalam hal ini yang saya contohkan adalah aplikasi Zoom. Dalam penggunaannya, anak-anak harus dibatasi 1 hari 1 jam. Itu menurut kami itu sudah cukup. Kenapa? Karena dari segi kesehatan ini membawa dampak kepada anak-anak. Jadi secara garis besar, memang pembelajaran abad 21 ini memang dirancang pembelajarannya untuk generasi anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Nah, kemudian bagaimana untuk maaf, ini screen-nya belum bisa jalan, ya, saya ini kan. Mohon maaf, apa delay ya? Sebentar. Saya stop screen dulu. Sepertinya delay ya. Ya. Maaf, tidak mau jalan ke halaman berikutnya. Oke. Atau bisa materinya Bu dengan kirim, nanti kami yang share screen kan. Oh, itu sudah bisa. Alhamdulillah, ya. Baik, mungkin tidak perlu saya buka, ya. Artinya saya perlebar, cukup begini aja. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu pembelajaran abad 21 secara pengertian. Maka di sini prinsipnya bahwa pembelajaran untuk abad 21 itu harus berpusat pada anak didik. Dalam hal prinsip ini, insya Allah ini sama dengan prinsip pembelajaran untuk anak usia dini, bahwa orientasinya untuk pembelajaran sehari-hari itu berpusat pada anak. Artinya apa yang dilakukan oleh anak
dalam hal bereksplorasi, mengungkapkan ide-idenya, kemudian mengungkapkan pikirannya, kemudian anak diberikan kesempatan untuk memilih, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, itu semua adalah berpusat pada anak. Jadi guru sifatnya di sini hanya sebagai fasilitator. Kemudian prinsip yang kedua, ini pembelajaran harus berkolaboratif, artinya pembelajaran itu harus ada kerjasama. Kalau pada saat pembelajaran di dalam kelas, ini tentu saja harus ada kerjasama antara guru dengan murid, supaya pembelajarannya itu berhasil secara maksimal. Tetapi dalam rencana pembelajarannya, maka di sini seorang pendidik itu diharapkan dapat berkolaboratif dengan pihak-pihak yang terkait. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar tentang PAUD HI. PAUD HI ini adalah pengembangan, ya. Jadi bukan pendidikan anak usia dini, tapi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi kita semua insya Allah sudah melaksanakan PAUD HI, ya, di mana pada saat perencanaan pembelajarannya dan pada saat pelaksanaan pembelajarannya kita sudah berkolaboratif. Tetapi mungkin perlu kita tingkatkan, kita kembangkan. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Jadi kebutuhan esensial anak itu seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan pengasuhan, pendidikan kesehatan, ya, kemudian dan gizi, perlindungan, kesejahteraan, itu semua adalah kebutuhan esensial anak. Dan kebutuhan esensial anak ini harus terpenuhi dalam PAUD HI, sehingga pada pembelajaran itu kita harusnya berkolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Artinya kalau terkait dengan pendidikan anak-anak, maka kolaboratif kita dengan dinas pendidikan. Tapi kalau kolaboratif kita dengan katakanlah untuk kesehatan anak-anak, ya, berat badan, kemudian tinggi badan, pemberian vitamin A, obat cacing, kemudian screening kesehatan, kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemenuhan gizi seimbang kepada anak-anak, maka kita harus bekerja sama dengan bidang kesehatan, ya, kesehatan atau dinas kesehatan kota atau kabupaten atau melalui puskesmas. Kalau kita ingin berkolaborasi untuk perlindungan anak, maka kita kerjasama dengan Polres, ya. Kalau kita ingin kerjasama dengan kesejahteraan, ya, untuk anak, maka kita juga harus bekerja sama dengan keluarga, dengan dinas sosial dan yang lainnya. Maka kerjasama atau kolaboratif yang sudah kita lakukan, selain hal tersebut sebagai prinsip pembelajaran abad 21, tapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari PAUD HI, ya. Sehingga untuk rencana pembelajarannya sebetulnya sudah tertuang saat kita membuat RPPH-nya, ya. Di sana akan nampak bagaimana untuk menuangkan kerjasama atau kolaboratif tersebut, ya. Dan pada saat merancangkan RPPM-nya atau RPPH-nya, guru mulai memikirkan pada bagian yang kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, jadi yang kedua ini merupakan prinsip dalam pembelajaran abad 21. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, yaitu kebutuhan pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan.
Kemudian yang ketiga, ini belajar harus memiliki konteks. Memiliki konteks itu maksudnya di sini memiliki makna. Jadi seorang guru di dalam pembelajaran abad 21, bagaimana bagaimana memberikan pembelajaran di kelas, itu sudah harus memikirkan di rancangan pembelajarannya, di RPPM dan RPPH-nya, agar pembelajaran ini memiliki makna dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Artinya apa yang dipelajari di sekolah itu bisa diaplikasikan, diterapkan di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakat. Sehingga pembelajaran ini benar-benar memiliki arti dalam kehidupan anak, baik pada saat ini maupun masa akan datang. Ya. Kemudian yang keempat, ini sekolah harus terintegrasikan dengan lingkungan masyarakat atau sosial. Jadi di abad 21 ini karena adanya teknologi yang baru untuk anak-anak, dan anak-anak itu juga terlibat dalam IT ya, aplikasi-aplikasi yang banyak sekali, dan diharapkan anak tidak menjadi anak yang individual, yang acuh tak acuh dengan masyarakat. Karena itu kita harus memberikan kepada anak-anak bagaimana mengintegrasikan dengan lingkungan masyarakat supaya anak-anak benar-benar sebagai makhluk sosial, tidak hanya sebagai makhluk individual yang harus dengan melakukan segala sesuatunya dengan IT ya, tetapi jiwa sosialnya harus tetap ada. Nah, jadi inilah prinsip dalam pembelajaran abad 21 yang insya Allah sudah mungkin oleh Bapak dan Ibu sudah dilakukan di dalam taman kanak-kanak, mungkin saat pelaksanaannya atau mungkin di rancangannya sudah mulai dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk keterampilan belajarnya di abad 21 ini. Nah, di abad 21 ini memang kita sering mendengar adanya 4C penekanannya dalam pembelajaran abad 21 ya. Jadi di sini yang pertama adalah creativity and innovation. Jadi daya cipta dan inovasi ya, nanti akan coba kita pelajari bersama dari keempat masing-masing ini. Kemudian yang kedua adanya critical thinking dan problem solving ya. Jadi anak-anak kita ajak berpikir kritis dan memecahkan masalah. Apakah ini ada di taman kanak-kanak? Ada, banyak ya contoh-contohnya. Kemudian adanya communication atau komunikasi, dan yang terakhir adalah collaboration atau kerjasama. Jadi 4 keterampilan dasar ini yang nantinya harus kita pikirkan, bisa kita tuangkan di dalam rencana pembelajaran kita, yaitu di RPPM maupun di RPPH. Melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam RPPM, apakah sudah nampak daya ciptanya? Apakah sudah nampak untuk membuat anak itu berpikir kritis? Apakah sudah nampak anak-anak itu nantinya bisa memecahkan masalah kalau kita berikan suatu kasus? Ya tentunya kasus-kasus yang terkait dengan usia anak ya. Terus bagaimana komunikasinya ya untuk mencapai perkembangan dari segi bahasanya. Terus bagaimana kerjasamanya supaya lebih meningkat ya antara anak dengan guru. Nah, kemudian kegiatan yang apa yang bisa meningkatkan kerjasama. Ini semuanya bisa kita tuangkan di dalam RPPM, RPPH melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita programkan. Nah, kita akan mengupas salah satu, yaitu tentang yang pertama, tentang creativity and innovation ya, daya cipta dan inovasi. Jadi daya cipta dan inovasi ini memang tingkatan yang menurut saya tingkatan yang tertinggi untuk anak-anak ya. Tidak mudah anak-anak itu mencipta segala sesuatunya, memiliki kreativitas ya. Jadi daya cipta ini kaitannya dengan kreativitas, bagaimana berkreativitas dari bahasanya, kreativitas dari segi motorik halusnya, motorik kasarnya. Nah, ini perlu ada suatu motivasi dari guru, perlu ada bimbingan dari guru. Tetapi tetap anak mendapatkan kebebasan untuk bereksplorasi sesuai pemikirannya,
sesuai dengan keinginannya. Kemudian anak bisa berinovasi. Jadi berinovasi ini membentuk segala sesuatu yang baru, yang belum pernah ada di sekitarnya, ya. Jadi ini bagaimana caranya anak bisa kita ajak untuk terbiasa, ya, melakukan menjelaskan setiap ide yang ada di pemikirannya, ya. Contohnya di saat pengembangan berbahasa, kita biasakan anak-anak itu melakukan kegiatan berbagi, ya, berbagi dan bertanya, ya, pada saat awal di pembukaan. Nah, anak diminta untuk sharing kepada teman-temannya dan kepada ibu guru, ya, memberikan ide-idenya yang ada di dalam pemikirannya. Apa saja yang sudah dilakukan anak-anak setiap harinya, apa yang terkesan oleh anak-anak pada hari kemarin atau pada hari ini. Anak diberi kesempatan waktu untuk menceritakan pengalamannya, sehingga di sini anak memiliki kesempatan untuk menuangkan idenya, perasaannya yang ada di dalam pemikirannya. Nah, ini harus dibiasakan untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan pemikirannya, ide-idenya melalui kalimat-kalimat yang dituangkan anak-anak untuk menceritakan pengalamannya. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru setiap hari pada saat di pembukaan. Nah, itu bisa dirancang, dituliskan di pembukaan, ya. Kemudian membiasakan anak, ya, untuk bisa mendengarkan cerita dari temannya, kemudian menanyakan segala sesuatu yang kurang bisa difahami, ya, kemudian memberikan ide-idenya apabila ada sesuatu masalah. Nah, ini merupakan suatu pembiasaan yang baik yang perlu guru itu memberikan kesempatan kepada anak, ya, melalui kalimat-kalimat itu, karena ini untuk pengembangan bahasa. Belum lagi untuk membiasakan anak untuk menciptakan ide dalam segi menghasilkan produk, katakanlah dalam pengembangan motorik halus. Anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan bermain plastisin. Nah, ibu guru hanya memberikan tugas untuk membuat suatu bentuk, katakanlah bentuk bangunan dari pledok atau dari plastisin. Nah, anak-anak di sini dibiasakan untuk mengembangkan idenya. Nah, apa yang menjadi pemikirannya dituangkan dalam bentuk produk, yaitu proses membuat bentuk bangunan dari plastisin atau pledok. Kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian anak diminta menceritakan mengapa membuat seperti ini. Nah, ide untuk menciptakan bentuk bangunan antara anak satu dengan anak yang lain tentunya berbeda. Karena itu, pada saat guru menyampaikan pembuatan bentuk bangunan dari plastisin, ini tidak perlu contoh. Artinya contoh yang harus anak-anak ikuti dari guru. Jadi cukup memberikan penjelasan-penjelasan kepada anak-anak bagaimana sih bentuk bangunan itu melalui media-media gambar-gambar bentuk bangunan. Kalau umpama bentuk bangunan rumah, oh ada rumah yang bentuknya joglo, ada bentuknya yang seperti rumah tingkat, ada rumah yang bentuknya sederhana seperti ini. Jadi banyak media yang diperlihatkan anak-anak. Nah, dari situ anak-anak mengembangkan idenya, kemudian dicetuskan dalam bentuk produk. Itu salah satu contohnya. Nah, ini guru harus membiasakan hal ini. Kemudian yang kedua, ide yang sudah dilakukan ini sebaiknya anak untuk mempresentasikan. Artinya kalau anak TK, presentasi ini menceritakan apa yang dibuat itu, maksudnya seperti apa. Ini diberikan secara terbuka. Guru menghargai, guru memberikan aplaus kepada anak, kemudian menimbulkan reaksi yang menyenangkan, ya. Jadi ide-ide ini harus selalu kita hargai, walaupun menurut kita ide itu sederhana, tetapi itu dasar dari sebuah penciptaan anak-anak.
Kemudian dari aktivitas yang dilakukan oleh anak dalam suatu mencipta itu akan menjadi luas. Awalnya anak-anak menciptakan segala sesuatu itu sederhana. Tetapi karena menjadi pembiasaan dari guru selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan berbagai macam media yang harus dipilih, ya, tidak harus medianya sama. Katakanlah seperti tadi ingin membentuk bangunan, kita ingin ada dari plastisin, jadi bisa menyiapkan plastisin atau pledok yang dari tanah liat, atau pledok dari tepung yang kita buat, atau yang dari bahan jadi, itu medianya beraneka macam ragam, ya, sehingga anak-anak bisa memilih mana yang lebih disukai untuk menciptakan ide itu. Ya, guru di sini sebagai fasilitator memfasilitasi medianya, kemudian menjadi pembimbing dan mengarahkan anak-anak. Tetapi tidak perlu guru mengintervensi, harus seperti ini, harus seperti itu, dan sebagainya. Hargai apapun bentuk hasil anak, karena ini sebuah ciptaan, dan di situ di dalamnya mungkin ada pembaruan-pembaruan, bentuk-bentuk baru yang dinamakan inovasi, itu akan nampak. Ya, memang awalnya agak susah, tapi karena lama-lama pembelajaran ini sering kita lakukan, insya Allah anak-anak akan terbiasa. Dan ini sudah mulai kita rencanakan di RPPH kita, yang kita tuangkan. Ya. Yang kedua, ini adalah critical thinking, ya, dan problem solving. Jadi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi di sini anak itu kita ajak untuk mampu melakukan penalaran secara masuk akal, ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya sesuai dengan usianya. Ya, terus anak mulai bisa berpikir secara deduktif dari yang umum ke yang khusus, dari yang khusus ke yang umum secara mandiri, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit, ya. Terus untuk memecahkan masalah ini, anak-anak itu mampu menjelaskan mengapa kok seperti itu, terus solusinya seperti apa. Nah, bagaimana ini untuk aplikasinya di taman kanak-kanak? Nah, tentu saja hal ini sudah sering kita lakukan. Jadi guru memberikan semacam suatu bentuk cerita, kasus, ya. Ini contoh, ya, salah satu contoh kasus tentang adanya anak yang tidak mau berbagi mainan dengan teman-temannya. Ceritanya seperti itu. Kemudian anak-anak diminta untuk memberikan masukan, ya, untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau ada anak seperti si A yang dalam hal bermain dengan teman-temannya tidak mau berbagi, maunya mainan itu digunakan oleh sendiri, kemudian merebut mainan dari temannya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini suatu masalah. Dan diminta anak akan menyelesaikan masalah kasus ini. Apa yang akan dilakukan anak? Ini masing-masing anak kita mintai pendapatnya untuk memecahkan masalah ini. Nah, setelah masing-masing anak melakukan menyampaikan idenya, masalah solusi-solusinya, baru kemudian guru bersama-sama anak-anak itu menyimpulkan, ya, pesan moralnya seperti apa. Nah, itu kita ajak untuk berpikir kritis seperti itu. Mungkin dari segi bahasa yang saya sampaikan tadi, tapi dari segi kognitif, pengetahuan, mungkin anak-anak bisa diajak untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam hal suatu percobaan, ya, melakukan percobaan, kemudian mengapa balon itu kalau ditiup kemudian mengembang, kenapa kalau ditusuk kok bisa meletus, ini apa, itu ada solusinya. Ajak berpikir kritis, kenapa kok seperti itu ada sisi ilmiahnya, ya. Belum lagi dari berpikir kritis untuk katakanlah dari fisik motorik halusnya, kita melakukan kegiatan membangun dengan balok. Anak-anak kita beri kebebasan membangun suatu bentuk bangunan, ya. Kemudian anak-anak mulai mencoba dari apa yang dilakukan anak-anak
itu pasti anak-anak akan memecahkan masalahnya pada saat membangun bentuk bangunan tadi. Kenapa kok bentuk bangunannya setelah agak tinggi kok mesti roboh? Ya, kenapa kok yang satu sisi ini kok miring? Jadi anak-anak akan mengganti balok itu, mencoba membuat bentuk bangunannya, bagaimana bentuk bangunannya itu menjadi kokoh, tidak mudah roboh, bentuknya dari segi keindahannya bagus begitu ya. Nah ini anak itu diajak berpikir kritis, mengapa terjadi begitu. Dia mulai memecahkan masalahnya, kemudian mencoba, akhirnya bisa menemukan, oh kalau membuat suatu bentuk bangunan maka pondasinya paling bawah itu harus kuat, bentuk bangunannya harus besar, harus kuat, dikuati dulu, baru ke atasnya itu nantinya kalau dibentuk bangunannya akan tidak mudah roboh. Itu contoh kalau dari fisik motorik halus dari segi membangun. Jadi di sini kemudian anak kita minta ya membuat bentuk bangunannya itu seperti apa, diminta untuk menceritakan mengapa kok posisinya seperti ini, kalau seandainya seperti ini apa yang terjadi, ini menganalisa ya. Kemudian seperti tadi Bu Guru lihat kok ada yang roboh, kenapa kok roboh, terus apa yang kamu lakukan. Nah itu semua untuk membiasakan anak untuk bisa berpikir kritis maupun memecahkan masalah yang terjadi ya. Nah itu seringkali sudah kita lakukan insya Allah ya Bapak dan Ibu, saya yakin itu sudah dilakukan dan penuangannya sudah ada di RPPM RPPH ya. Nah kemudian yang ketiga ini komunikasi. Nah komunikasi ini bagaimana kita membuat anak-anak itu mampu mengatur atau memanajemen ya, membuat komunikasi yang baik, yang benar ya, secara tulisan, lesan ya. Kalau tulisan mungkin sesuai dengan sesuai dengan perkembangan anak usia TK, tahapan perkembangannya. Kalau secara lesan ini mungkin bisa kita lakukan penerapannya sehari-hari untuk komunikasi ini. Bagaimana budi pekerti anak-anak saat komunikasi itu ya. Pada saat membicarakan sesuatu, bagaimana antara anak satu dengan yang lain itu harus menghargai pendapat teman, menghargai ide-ide teman, ya. Kemudian tidak memutus pembicaraan teman, ya. Kemudian memberikan respon yang positif kepada teman, ya. Kemudian bagaimana ekspresi kita pada saat kita berkomunikasi dengan teman. Nah, itu semua kita perlu mengajarkan tentang hubungan komunikasi ini. Kenapa? Karena hubungan komunikasi antara anak satu dengan anak yang lain ini merupakan dasar. Nah, akan dipakai atau digunakan anak dalam kehidupan di masa depannya. Keberhasilan anak-anak masa depan itu tidak hanya tergantung dari kepandaian secara intelektual, tapi hubungan antara manusia satu dengan yang lain atau antara seseorang dengan orang lain itu akan menjadi suatu keberhasilan kalau hubungan komunikasinya baik dan benar. Dan itu sudah mulai kita bekali untuk abad 21 ini ya, sehingga tidak menjadi anak-anak yang cuek karena asik dengan gadgetnya, asik dengan IT-nya ya, kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini ada semua di sekitar anak-anak. Nah, kita tidak ingin seperti itu, tidak hanya menjadi anak-anak yang individual, tapi harus menjadi makhluk yang sosial. Nah, itu perlu sekali kita bekali saat ini. Nah, kemudian tentunya anak-anak itu oleh guru diberi kesempatan waktu, ya, waktu untuk memiliki menyampaikan komunikasinya, ya, menyampaikan gagasannya, diskusinya, memecahkan masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ini dari hal komunikasi. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini yang keempat ya, tentang kerjasama. Nah, kerjasama dalam pembelajaran di pembelajaran abad 21 ini sangat diperlukan ya. Saat ini yang di pembelajarannya ini anak-anak diajak untuk belajar bersama-sama, bagaimana belajar sendiri, bagaimana belajar dengan kelompok kecil, ya mungkin hanya 2 atau 3 kelompok,
2 atau 3 anak maksud saya, atau belajar dengan kelompok besar dengan beberapa kelompok mungkin sampai 7 anak, itu harus seperti apa. Nah, bagaimana supaya kerjasama itu bisa berhasil? Nah, tentunya dari guru bisa merencanakan ya pembelajaran itu melalui kegiatan yang di RPPM dengan membuat semacam proyek untuk anak-anak. Jadi ada kegiatan proyek di mana ada satu kelompok besar harus menyelesaikan suatu tugas dari guru tetapi dikerjakan bersama-sama. Nah, pada saat melakukan kegiatan bersama-sama itulah banyak perilaku atau banyak budi pekerti ya. Artinya banyak hal-hal pembiasaan yang bisa didapat oleh anak-anak karena mereka harus belajar bagaimana belajar untuk diri sendiri supaya bisa diterima oleh teman-temannya, bagaimana belajar dengan teman-temannya supaya teman-temannya itu mau bersama dengan anak ini. Nah, ini anak akan menemukan sendiri dengan kerjasama ini sehingga ada saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian anak juga bisa menyesuaikan, belajar memimpin, kemudian belajar untuk dipimpin ya, supaya tugas yang diberikan oleh guru ini bisa dikerjakan dengan baik. Seperti itu. Banyak seperti contoh kalau kerjasama dalam satu lomba, membuat grup berkelompok, kemudian mengadakan lomba anak-anak secara berkelompok untuk melakukan kerjasama. Nah, di sini kita lihat kalau dari segi motorik kasarnya, motorik halusnya mungkin anak-anak diminta untuk membuat suatu kegiatan ulang tahun begitu ya, membuat suatu kegiatan ulang tahun di mana bekerja bersama-sama membuat kue ulang tahunnya, membuat tentu saja kue ulang tahun ini tidak harus kue ulang tahun yang asli ya, artinya dalam bentuk mainan dari plastisin mungkin atau dari pasir mungkin atau dari hal-hal media yang lain ya. Kemudian ini yang kedua, kerjasama ini lebih efektif. Nah, ini akhirnya anak-anak ini memiliki konsep ya. Jadi kalau kita bekerja lebih aktif dengan orang lain itu yang seperti apa, caranya seperti apa, itu bisa didapat pada saat mereka melakukan kegiatan bersama-sama ya. Jadi anak menemukan sendiri. Yang ketiga, ini meningkatkan empati, jadi dan menerima pendapat yang berbeda. Jadi anak-anak belajar kalau memang kerjasama untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan dengan cepat, tapi hasilnya maka harus menerima pendapat temannya yang berbeda, yang meningkatkan rasa persaudaraannya, empatinya kepada semuanya untuk bekerja bersama-sama. Ini tentu saja melatih anak bertanggung jawab, beradaptasi dengan lingkungan ya. Kemudian dari kelompok besar atau individu itu sendiri biasanya memasang target-target itu semacam tujuan. Tujuannya apa yang harus dilakukan oleh ini supaya berhasil. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang biasa kita lakukan di taman kanak-kanak, mengimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di rencana pembelajaran kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya agak cepat karena waktu saya kurang lebih 45 menit. Tidak kebagian ini nanti waktunya kalau saya terlalu maaf ini. Maaf, kurang berapa menit ya saya ya? Tidak apa-apa Bu, dilanjut aja sampai nanti ada gandengannya sama yang materi kedua. Oke. Baik, jadi kalau tadi 4C yang perlu kita pahami kemudian kita rencanakan dalam rancangan pembelajaran kita melalui kegiatan-kegiatan ya yang kita tuangkan di sana dengan kolaborasi pihak-pihak yang terkait ya, yang terkait dengan PAUD HI, kemudian juga pada saat ini ada program ya dari Kemendikbud, adanya literasi. Nah,
berbicara literasi, apakah literasi itu juga perlu diberikan? Perlu ya, karena itu menjadikan program dalam abad 21 ini ya. Ada literasi tentang literasi membaca menulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains ya, kemudian ada literasi finansial, kemudian ada literasi tentang budaya. Nah, semuanya ada. Nanti kita bisa membacanya lebih jauh ya, memperdalam ilmu kita bisa belajar sendiri ya. Nah, literasi itu juga sebenarnya kita masukkan di dalam pembelajaran abad 21 ini dengan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di rancangan pembelajaran kita. Itu ada. Nah, juga menjadi program kebutuhan daripada pembelajaran kita yang dicanangkan oleh pemerintah itu adanya P2K, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu membaca, karena pendidikan karakter ini sangat diperlukan dalam pembelajaran, terutama di abad 21 ini, dan ini sudah mulai dicanangkan dan dilaksanakan itu tahun 2016 untuk PPK ini. Nah, silakan dari Bapak dan Ibu untuk P2K ini, nilai karakternya kalau memang ingin mengambil dari salah satu ahli, kalau ingin melihat dari Kemendikbud, dari melalui Kominfo, itu ada 5 karakter ya, ada religius, ada nasionalis, kemudian ada integritas, ada mandiri, ada gotong royong. Jadi P2K ini juga perlu untuk pembelajaran abad 21 ini kita rencanakan di RPPM kita dalam minggu ini. Pendidikan karakter apa yang akan kita capai itu dituangkan di RPPM. Kemudian di RPPH-nya kita breakdown di RPPH. Hari ini apa yang akan kita capai untuk pendidikan penguatan karakternya ini. Nah, ini setiap hari harus ada. Kenapa? Untuk menyeimbangkan antara teknologi anak-anak dengan budi pekerti anak-anak, supaya anak-anak Indonesia nanti menjadi anak-anak Indonesia yang berakhlak mulia, yang cerdas, yang sehat, ceria, ya. Harapannya seperti itu. Jadi ada keseimbangan dengan teknologi yang dimiliki anak dengan budi pekerti. Nah, saat ini kalau kita lihat memang untuk budi pekerti anak-anak itu saya rasa menurut pendapat saya ya kurang ya, apalagi di masa pandemi ini. Kenapa? Karena guru tidak bisa menyentuh langsung untuk pendidikan karakternya, bisanya melalui Zoom, hanya melalui Zoom menyampaikan kepada anak-anak, kemudian menyampaikan kepada orang tua. Tapi bagaimana pendidikan karakter itu sendiri di keluarga, masing-masing keluarga? Nah, itu kita tidak bisa memantau secara langsung. Nah, di sekolah kalau umpama bisa tatap muka, mungkin pendidikan karakter ini bisa langsung kita lakukan. Artinya karena kita bisa menyentuh langsung pada anak, kita bisa membiasakan anak melalui kegiatan rutin, kita bisa memprogramkan, dan kita bisa memberikan contoh teladan langsung kepada anak-anak, kita bisa menyentuh. Artinya yang paling penting itu menyentuh anak-anak secara langsung. Tapi saat pandemi kita nggak bisa menyentuh anak-anak secara langsung, tapi hanya berupa pesan, kemudian menyampaikan ke orang tua murid itu selalu diamati, kemudian diarahkan dengan pendidikan karakter itu. Tetapi untuk saat ini yang kita pertimbangkan, artinya selalu kita programkan di dalam perencanaan pembelajaran untuk penguatan pendidikan karakter ini. Ya semoga saja orang tua murid kita adakan semacam parenting gitu ya, untuk tujuan pendidikan karakter ini supaya sama-sama bekerja untuk kebaikan anak, seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan
apa tadi, pembelajaran abad 21. Tidak hanya 4C saja, tapi di dalam perencanaan pembelajaran itu harusnya sudah dipikirkan dan nampak tentang penguatan karakternya seperti apa, literasi apa yang ingin disampaikan di sana. Nah, itu melalui kegiatan itu sudah mulai dipikirkan. Nah, bagaimana peran guru? Nah, peran guru ini sebenarnya kalau di abad 21 penghubung sumber belajar. Sumber belajar saat ini banyak sekali anak-anak ya, di sekitar anak-anak. Ada di lingkungan rumah anak yang kita bisa jadikan untuk pembelajaran. Terutama pada saat pandemi. Ya, ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada di masyarakat, ada di sekolah kita. Jadi guru di sini sebetulnya memfasilitasi media-media sumber-sumber belajar yang bisa dipelajari anak, ya, memfasilitasi, kemudian memberikan arahan, memberikan bimbingan, ya. Jadi tetap anak-anak yang melakukan suatu aktivitas dengan ide-idenya, dengan karya-karyanya, sehingga menjadi anak-anak yang mencipta tinggi, ya, seperti itu. Kemudian peran guru ini membangun karakter anak. Nah, karena itu harus ada kerjasama dengan orang tua murid, kemudian mungkin perlu ada suatu semacam MOU antara orang tua murid dengan sekolah, terutama pada masa pandemi, ya, barangkali seperti itu, supaya karakter anak-anak yang di rumah ini betul-betul mendapat perhatian lebih dari orang tua murid, karena ini dasar, ya. Kemudian yang ketiga, ini menanamkan pemikiran anak-anak tentang kewirausahaan pada anak, pada siswa, ya. Jadi di sini bagaimana anak-anak itu kita ajak untuk berwirausaha, artinya mencarnya. Berarti anak ajak bersama-sama untuk menjual sesuatu, tidak, tapi memberikan pemikiran, berkreativitas, ya, mencipta sesuatu di mana hasil ciptaannya ini berguna bagi dirinya dan berguna bagi lingkungan sekitarnya, ya. Jadi pemikiran untuk jiwa kewirausahaannya itu sudah mulai kita pikirkan melalui kegiatan kita. Nah, karena itu banyak kegiatan di RPPM, RPPH yang membuat kewirausahaan anak-anak dengan cara, ya, 4C tadi, memasukkan 4C tadi di dalam kegiatan anak-anak. Terus kemudian mengajarkan pemikiran kritis. Nah, ini mengajarkan artinya memberikan kesempatan kepada anak, ya, bagaimana anak itu bisa berpikir sesuai dengan logika, yang sesuai dengan masuk akal, dengan secara ilmiah, ya, tentunya sesuai dengan usianya, ya. Kemudian menciptakan tantangan. Jadi ada kegiatan-kegiatan tantangan kepada anak harus bisa diselesaikan. Caranya seperti apa untuk bisa menemukan, melakukan suatu penemuan tertentu, karena ada tantangan-tantangan yang harus dibuat oleh anak. Nah, ini tentunya ada kreativitas guru untuk menentukan kegiatan apa yang cukup menantang untuk anak-anak. Terus membangun komunitas belajar. Jadi anak-anak diajak belajar bersama, komunitas beberapa anak belajar dengan satu kegiatan, mungkin berbeda dengan komunitas belajar anak yang lain, kemudian tercipta hubungan yang harmonis antara komunitas itu, ya. Baik itu peran guru, kemudian di sini peran anak didik. Jadi perannya itu sebetulnya anak ini belajar secara kolaboratif, karena untuk abad 21 memang kolaboratif ini sangat diperlukan, tidak hanya dengan teman, guru, orang tua, tetapi dengan pihak-pihak yang lain, ya. Nah, tentunya pihak-pihak yang lain ini pihak yang kita undang di sekolah sebagai guru tamu kita, ya, guru tamunya anak-anak saat pembelajaran. Nah, ini anak harus bisa berkolaborasi dengan guru tamu yang kita datangkan di sekolah. Itu salah satu contohnya. Ya, belajar berbasis masalah. Tadi saya sampaikan ada kasus-kasus masalah-masalah yang kita sampaikan ke anak-anak melalui cerita. Kemudian anak kita minta pendapatnya, kita minta ide-idenya bagaimana mengatasi masalah itu. Ya, tentunya masalah-masalah yang terkait dengan usia anak, ya, sesuai usia anak, tahapan perkembangan anak, bukan masalah orang dewasa. Kemudian memiliki kemampuan modern thinking.
memasuki tingkat berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi ini artinya kalau guru ini memberikan kesempatan anak pertanyaan, tapi menjawab pertanyaan itu dengan berbagai jawaban. Jadi bukan hanya satu jawaban, dia tidak, sudah. Nah, itu jawaban yang kurang bisa menimbulkan berpikir anak, ya. Kemudian mungkin dengan narasi ceritakan. Seperti contoh, kalau ingin guru memberikan materi bahwa itu namanya buah semangka, maka di sini Bu Guru menceritakan dulu bahwa buah itu bentuknya bulat, kulitnya warna hijau, di dalamnya itu warnanya merah, ada bijinya kecil-kecil warna hitam. Ya, kalau berbiji ya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, buah apa itu anak-anak? Itu anak-anak akan berpikir, jadi menimbulkan berpikir tingkat tinggi. Atau membuat pertanyaan yang menimbulkan jawaban banyak. Ya. Bagaimana cara menolong teman kita, katakanlah yang jatuh dari ayunan. Ini kan jawabannya bermacam-macam. Nah, itu menimbulkan berpikir yang lebih tinggi, ya. Kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan. Mengapa kalau kita menanam suatu biji itu bisa tumbuh beberapa hari, kenapa kok bisa tinggi, semakin tinggi kok keluar daun dan sebagainya. Itu menimbulkan pemikiran anak-anak untuk bersifat kritis dan memberikan jawaban-jawaban yang secara logika dan secara ilmiah, ya. Kemudian anak-anak juga diminta untuk belajar mengajukan pertanyaan, ya. Bagaimana memberikan pertanyaan supaya pertanyaan itu mudah diterima oleh temannya, mudah difahami oleh temannya, dan mudah dijawab oleh temannya. Dan ini tidak mudah. Karena itu guru harus memberikan kesempatan kepada anak-anak supaya peran anak didik kita itu menjadi aktif, seperti yang keempat. Baik, untuk selanjutnya ini model pembelajarannya. Artinya saat ini yang kita ketahui model pembelajaran abad 21 mungkin tingkat yang biasanya dilakukan ini umumnya kan di SD, SMP, SMA. Apakah di TK bisa menggunakan model pembelajaran ini? Artinya model pembelajaran ini cara kita untuk menyampaikan pembelajaran kita. Insya Allah di taman kanak-kanak juga bisa kita lakukan, ya, tentang belajar berbasis masalah. Artinya setiap hari kita sudah melakukan. Tadi ada semacam apakah itu masalah terkait dengan perilaku, masalah terkait dengan kognitif anak, ya, pengetahuan anak, ada masalah tentang motorik halus anak, itu guru menceritakan, kemudian anak diminta untuk mencari solusinya. Dan ada masalah percobaan, tadi saya katakan menanam biji-bijian. Kenapa kok masalahnya biji ini kok tidak mau tumbuh, kenapa kok menjadi busuk, masalahnya apa, solusinya harus seperti apa. Ini sudah kita pernah lakukan di taman kanak-kanak. Insya Allah banyak hal ya yang ada berbagai masalah kita tuangkan ke anak-anak kita libatkan di dalam mencari solusinya. Ya, tentunya dengan bahasa sederhana, sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Penemuan, ya. Nah, penemuan ini, model penemuan ini diharapkan anak-anak itu bisa menemukan sendiri, ya. Karena itu guru memfasilitasi dengan berbagai macam media, mana yang mau dilakukan oleh anak-anak, kemudian anak-anak melakukan kegiatan itu, kemudian anak menemukan hasilnya sendiri. Nah, inilah yang disebutkan penemuan. Karena itu guru tidak perlu memberikan contoh-contoh secara detail supaya anak mencontoh apa yang dilakukan guru, tetapi guru hanya memfasilitasi media, cukup menjelaskan secara umum, kemudian anak-anak diminta bereksplorasi sendiri untuk menemukan sendiri. Seperti itu. Insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan untuk rancangan pembelajaran nanti. Terus pelatihan pada proses produksi, maksudnya kalau untuk TK, ya ini saya ceritakan yang untuk TK.
kalau pelatihan untuk proses produksi ini produk ya, yang menghasilkan produk. Jadi anak-anak melakukan kegiatan yang menghasilkan produk, khususnya pada motorik halus anak ya, menciptakan suatu bentuk, katakanlah dengan kegiatan produk melipat, produk cocok, produk melukis, semuanya kan dalam bentuk produk. Nah ini kita latih ya, sehingga menghasilkan suatu produk yang mana produk itu sebuah nilai seni yang bisa dihargai ya. Kemudian dari produk itu bisa dijadikan semacam kewirausahaan untuk anak-anak ya, yang bisa dicontoh teladani oleh temannya yang lain. Kemudian model yang keempat ini penyelidikan ya, artinya penyelidikan itu anak-anak kita berikan semacam kegiatan di mana berusaha melakukan suatu percobaan sendiri ya, melakukan percobaan sendiri untuk menemukan sesuatu sendiri. Nah ini melakukan hal-hal di mana ini terkait dengan karya ilmiah ya, dengan ilmiah artinya tidak hanya karya ilmiah tapi dengan menggunakan hal-hal yang ilmiah karena melakukan semacam percobaan-percobaan sendiri ya, sainsnya ini dimantapkan di sini ya. Kemudian pembelajaran berbasis industri. Jadi kalau untuk anak taman kanak-kanak berbasis industri ini kan menghasilkan sesuatu ya. Jadi anak-anak menuangkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk semacam, katakanlah kalau di sentra memasak dia mengolah suatu makanan menjadi makanan yang nyaman. Nah, ini kalau anak TK implementasinya seperti ini, bukan industri yang seperti apa ya. Kita sesuaikan dengan tingkatan pendidikannya. Ya, kalau SMK mungkin industrinya sudah berbeda. SMK, tapi karena kita TK, contohnya seperti tadi di sentra memasak menghasilkan suatu makanan atau melakukan kegiatan membuat bahan bekas dari gelas plastik menjadi bentuk vas. Ini semacam industri, tapi industri dari bahan-bahan bekas ya, yang menghasilkan sesuatu. Kemudian yang terakhir ini yang biasa kita lakukan, proyek nyata. Ini anak-anak kita berikan penugasan bersama-sama dengan kelompoknya, bisa kelompok besar, bisa kelompok kecil, untuk menemukan sendiri, menghasilkan sesuatu sendiri, kemudian menceritakan tentang kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian bisa dipamerkan hasil yang sudah dikerjakan. Ya, itu sekilas tentang model pembelajaran abad 21. Kita hanya ingin menyampaikan cara-caranya seperti apa, ya, yang dikaitkan dengan RPPM, RPPH. Jadi monggo nanti Bapak dan Ibu yang dari TK Imbas ya bisa mengamati nanti bagaimana RPPM, RPPH yang dilakukan oleh ibu guru yang akan disupervisi. Di dalamnya akan kita belajar bersama-sama apakah sudah tertuang tentang pembelajaran abad 21-nya dengan 4C tadi, apakah sudah ada nilai-nilai karakternya, apakah juga sudah ada tentang literasi yang dikembangkan, kemudian apakah ada model pembelajarannya yang bisa dimasukkan di dalam kegiatannya. Ya. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, mohon maaf mungkin waktunya terlalu lama ya saya menyampaikan karena memang ada hal-hal yang memang perlu kita berbagi belajar bersama. Dan saya yakin mungkin ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan Bapak dan Ibu, mungkin perlu untuk penyegaran saja, kita refresh lagi, kita tingkatkan lagi, dan kita mantapkan lagi menjadi lebih baik. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf Bu Eni,
waktunya mungkin saya terlalu lama. Tak apa-apa pun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Selanjutnya kita langsung tanya jawab atau sesi kedua langsung? Ya. Mungkin barangkali kalau boleh saya usul